Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Agung Enggal Nugroho. Saya adalah peserta Latsar pada LAN KDOD Samarinda, angkatan ke-16 tahun 2020. Ini adalah jurnal kami yang ke-11, mengangkat materi tentang manajemen aparatur sipil negara. Bapak Ibu, saudara sekalian, kami dalam kesempatan ini akan sedikit mereview materi yang disampaikan Ibu Tri terkait dengan manajemen ASN. Sebelum kita masuk kepada manajemen ASN, kita perlu mengetahui bersama apa itu ASN. ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Menurut Doni Kusuma, profesi merupakan pekerjaan, dapat juga berwujud sebagai jabatan di dalam suatu hierarki birokrasi yang menuntut keahlian tertentu serta memiliki etika khusus untuk jabatan tersebut, serta pelayanan baku terhadap masyarakat. Jadi sebagai ASN tentu dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Fungsi ASN ada 3 sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 2014. Yang pertama adalah sebagai pelayan publik, gitu ya. Kemudian perekat dan pemersatu bangsa dan pelaksana kebijakan publik. Ini adalah kewajiban yang harus dimiliki oleh aparatur sipil negara. Yang pertama tentu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan pemerintah yang sah. Saat ini sering kita jumpai masyarakat atau golongan-golongan oknum tertentu yang tidak sepakat gitu ya, tidak sepaham dengan pemerintah. Bahkan mereka ingin mendirikan negara sendiri, kemudian menafikan keberadaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian kewajiban ASN yang kedua adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini jelas, ini juga tertuang sebagai salah satu tugas penting seorang ASN. Kemudian melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Kebijakan baik berupa peraturan gitu ya, maupun keputusan, itu adalah contoh kebijakan yang harus dilaksanakan oleh seorang ASN. Kemudian ASN juga wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Tadi sebagai contoh misalnya Undang-Undang ASN yang di dalamnya mengatur tentang bagaimana seharusnya seorang ASN itu menjalankan pekerjaan maupun kewajibannya. Kewajiban ASN yang kelima adalah melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab tentunya. Kemudian tugas yang keenam atau kewajiban yang keenam adalah menunjukkan integritas, keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, tindakan, dalam dan luar kedinasan. Ini tentu hal yang mudah sekali diucapkan, tetapi dalam implementasinya tentu tidak semudah itu. Mudah-mudahan kami yang mendapatkan materi ini, pembelajaran ini benar-benar dapat kemudian menginternalisasi nilai-nilai yang baik ini. Kemudian kewajiban ASN yang ketujuh adalah menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai perundang-undangan. Ini kalau kemarin dicontoh pada saat diskusi kelompok adalah surat-surat kedinasan gitu ya, yang seharusnya itu tidak disebarluaskan karena sekarang Bapak Ibu sekalian banyak sekali tuh kadang-kadang surat-surat yang dikeluarkan oleh kementerian, lembaga atau instansi gitu ya yang sifatnya personal tapi justru disebarkan di media sosial misalnya. Kemudian kewajiban ASN yang selanjutnya adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Ini tentu biasanya adalah di ASN-ASN yang formasi pusat ya atau yang memang dibutuhkan secara nasional gitu ya di bawah kementerian atau lembaga. Manajemen PNS ya mulai dari penyusunan, penetapan kebutuhan, pengadaan gitu ya, pangkat sampai dengan mutasi, kemudian penilaian kerja sampai dengan perlindungan. Ini adalah 14 manajemen PNS. Berbicara tentang manajemen, ada satu konsep yang sangat penting yang perlu kita ketahui bersama yaitu konsep sistem merit. Sistem merit itu apa? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, dan seterusnya. Jadi sistem merit ini sudah mulai menerapkan atau menghindari perilaku-perilaku KKN di lingkungan ASN. Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit ini, gitu ya. Konsep sistem merit yang pertama adalah kinerja, gitu ya. Kemudian kompetensi dan kualifikasi. Artinya apa? Bahwa ketika kita ingin mendapatkan misalnya posisi, jabatan, gitu ya, atau promosi, maka kinerja menjadi salah satu tolak ukur utama. Bagaimana sih kinerjanya selama ini, gitu ya. Kemudian bagaimana kompetensinya. Kemudian bagaimana kualifikasinya. Ini adalah 3 hal yang menjadi konsep dalam sistem merit. Bagaimana internalisasi dan rencana aksi kami di dalam Latsar ini? Tentu kami akan selalu berupaya menunjukkan kinerja yang baik ya di lingkungan kerja nanti, kemudian selalu berupaya meningkatkan kompetensi dan kualifikasi kami di dalam pekerjaan kami. Mau terus belajar, mau terus berbenah ya, mau menerima kritik gitu ya, kemudian menjadikan kritik itu sebagai wujud evaluasi. Baik, demikian sedikit review kami terkait dengan manajemen ASN. Mari menjadi ASN yang unggul, berintegritas, profesional, inovatif, dan peduli. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.